Kembali lagi sama gue Yuda di channel gue. Kali ini gue akan nge-review barang yang keluar tahun 2019 dan hype lagi di tahun 2020 ini karena sedang WFH dan pandemi COVID ini membuat lo semua yang mau bekerja di dunia kreatif harus berpikir cepat gimana caranya nih supaya bisa punya item yang bisa berfungsi, berguna, bisa buat Zoom, OBS, atau software streaming lainnya. Oh iya, thank you juga buat Cozy Kuningan yang udah ngasih gue tempat buat syuting di sini. Thank you. Ini dia Holyland Mars 400, bukan S ya, ini yang 400. Bagi lo ada beberapa orang yang akan bertanya-tanya, apa sih bedanya receiver Mars 400 dengan Mars 300? Bagi gue sih perbedaannya cukup signifikan ya. Yang pertama dari bentuknya. Kalau di 300 itu displaynya itu nggak ada. Yang gue baca 400 dan 300 itu secara representatif judulnya 300 adalah 300 feet dan 400 adalah 400 feet plus fitur-fitur yang bisa dipakai di handphone. Kalau lu punya iPad lebih enak lagi karena lebih besar lagi tampilannya. Jadi lu nggak, ya mungkin produsen monitor agak deg-degan juga kali ya. Cukup dengan handphone, lu beli handphone yang proper buat lo dan lu bisa monitor. Udah, hasilnya juga pasti oke. Kan lu kan hanya monitor ya, lu nggak perlu nyari titik fokus yang fokus-fokus banget. Itu sih menurut gue. Oke, kita sekarang langsung ngomongin soal receivernya Mars 400 dari Holyland. Ini kalau misalnya dari sisi beratnya sih menurut gue nggak terlalu berat ya. Jadi pada saat lu gendong di tripod ataupun transmitternya lu gendong di kamera, ini nggak bakal membuat tangan lu berat kayak lu megang apa ya, Ronin gitu. Enteng banget. Kelebihannya dari Holyland itu, ini adalah versi yang bisa dibilang harganya terjangkau. Karena ada lagi yang harganya itu di atas 20 jutaan, itu mungkin buat yang udah duitnya berlebih aja, bukan buat profesional juga sih kalau zaman sekarang. Tapi bagi gue, Holyland Mars 400 ini sudah cukup. Nah, bedanya apa sih sama Holyland Mars 400S? Ternyata bedanya itu adalah S itu adalah SDI. Kira-kira begitu ya? Betul, oke. Itu yang punya soalnya di situ. Jadi kalau menurut gue dengan menggunakan Holyland Mars 400 ini, lo bisa dengan simpel mempergunakan alat lo tanpa banyak kabel-kabel. Jadi contohnya seperti ini. Ini receiver yang sudah di-linking dengan transmitternya, ataupun transmitter yang sudah di-linking dengan receiver, sudah gue sambungin dengan monitor gue di sini. Lu cukup menggunakan kabel HDMI aja bro. Jadinya HDMI dari monitor lu in, masukin ke HDMI out di receiver Mars 400-nya. Terus dari kamera juga kelihatan. Jadinya enak nih men, enak banget. Oh iya, gue juga sebenarnya baru pakai receiver ini baru kali ini gue cobain karena sebelum-sebelumnya gue cuma ngeliat punya teman dan gue merasa syutingan gue nggak syutingan jarak-jarak jauh, jadi gue masih belum perlu banget. Ternyata setelah gue lihat dan gue coba, wah ini ternyata emang worth it banget buat kita yang suka syuting, either itu lu di ruangan kecil ataupun di ruangan besar. Terus juga receiver Mars 400 ini punya kelebihan yaitu bisa connect ke handphone. Jadi ini udah gue konekin ke handphone dengan mendownload aplikasi Holyview, terus lo bisa scan barcode yang ada di mana sih? Oh, di sini, di depan transmitter. Ini ada barcode di sini. Jadi ntar lo bisa scan dan langsung connect. Nah, inilah hasilnya. Yang gue baca bisa 4 handphone. So, lo bisa dapat monitor preview yang proper dan lo bisa juga connect ke handphone. Jadi misalnya lo punya beberapa kru lighting, kru props ataupun kru apa gitu yang perlu ngeliat monitor juga, jadi dia nggak harus ke monitor director kan pada umumnya gitu. Dia bisa connecting ke handphonenya. Gue rasa di Android atau di iOS pasti bisa. Dan ini memudahkan kita. Kalau gue lihat dari softwarenya itu keren banget. Ini kita bisa pilih zebra, frame, bisa magnify juga cuy. Oh iya, keren juga aja. Nora. Terus bisa false color kalau lo memang mau main false color. Bisa mono, bisa monocolor juga. Dan bisa 3D LUT. Wah ini aplikasinya keren juga ya. Sekarang gue akan mencoba jarak jauhnya. Kira-kira dari tempat gue duduk ini sampai ke depan itu mungkin sekitar 15 meteran. Gambarnya masih oke atau enggak? Oke, gue coba ya. Oke, sekarang gue mau tes jarak dari kamera ini. Kira-kira berapa jauh sampai ke ujung sana. Itu mungkin sekitar 30 meter kali ya. Coba ya.
Oke, ini gue udah berjalan. Oke, ini udah sekitar berapa meter nih? Masih kelihatan gambarnya, Pak? Oke. Wah, ini udah jauh juga nih. Mentokin ya. Wah, ini berapa meter nih, men? Masih oke. Wih. Lu lihat tuh gambarnya tuh, masih oke. Jauh juga loh nih. Oke, kita bakal mentokin sejauh apa. Ini sih kira-kira jarak tempuh yang udah gua coba itu mungkin sekitar 50 meter kali ya. Kita gue coba kebalik tembok. Gue coba nih keluar. Oke, tadi gue sudah nyoba jalan sekitar 50 meter lebih dan sampai ke balik tembok Kozi Kuningan ini. Jadi konklusi gue itu kalau kita jalan lurus tanpa ada halangan atau obstacle itu sih pasti aman ya, gambarnya sih pasti bagus. Dan juga setelah gue belok dan gue mulai kena halang tembok di balik tembok, nah itu udah mulai freeze gambarnya. Oke, itu dia konklusinya untuk Holy Land Mars 400. Bagi gue sih ini worth it banget ya dengan harga berapa ya harganya? Sekitar 6,5 juta di e-commerce. Menurut gue sih kalau lo perlu dan lo punya budget lebih, lo boleh beli ini. Terus kalau gue keunggulan yang lain adalah bisa connect handphone. Dan secara latency di handphone itu jauh lebih smooth daripada di monitor. Nggak tahu kenapa, mungkin pakai kabel kali ya atau kenapa. Tapi bagi gue sih ini membantu banget kita yang nggak punya monitor atau emang mau simpel-simpel aja gitu, yang penting lu bawa power bank aja lah buat ngecas handphone lu. Oke, itu sekian dari gue review kali ini Holy Land Mars 400. Jadi menurut lu gimana? Lu perlu apa enggak? Semua balik lagi ke lu. Dan bagi gue, alat-alat yang gue beli dan gue review adalah alat-alat yang pasti gue pakai. Jadi kita jangan ngotorin bumi ya. Thank you guys.